menurut saya, kalau memang dia tidak ingin menjelaskan itu, atau ingin menutupi ada hubungannya dengan Madeleine Albright, atau menutupi hubungannya dengan teman-temannya dulu yang memberikan dukungan, seperti Syahid Tapi misalnya kan, Pak Saladam itu harus Syahid Tapi, isunya begitu, ya kan? Lebih baik dia nggak usah datang. Ngapain ketemu sama Lanyala? Nggak ada urusan. Mantan Ketua MPR yang juga pendiri Partai Amanat Nasional dan Partai Umat, yaitu Amin Rais, mendapat kritikan pedas dari Presidium Hizbullah Indonesia Sri Bintang Pamungkas atas kedatangannya untuk memenuhi undangan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Lanyala mengundang Amin terkait persetujuannya untuk kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk yang kelima kali. Sebelumnya, saat Amin Rais menjadi Ketua MPR periode 1999 hingga 2004, Undang-Undang Dasar itu diamandemen hingga 4 kali dalam rentang tahun 1999 hingga 2002, dan undang-undang itu mengubah isi batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bukan saja membuat sistem pemerintahan Indonesia bergeser dari sistem demokrasi Pancasila ke sistem liberal kapitalis, tetapi juga membuat Indonesia tercerabut dari akar budaya dan jati dirinya sebagaimana yang telah dirangkum dan dirumuskan para pendiri bangsa dalam butir-butir Pancasila. Sebagaimana kita lihat sekarang, amandemen Undang-Undang Dasar itu telah membuat masyarakat terjerumus dalam pragmatisme yang luar biasa parah, karena sistem liberal kapitalis merupakan sistem yang cenderung mendewakan materi, termasuk uang, di atas segalanya, serta lebih mementingkan kehidupan dunia. Sistem pemilihan langsung telah menciptakan oligarki yang mencengkeram penguasa dari belakangnya, karena oligarki itulah yang membiayai mereka saat mengikuti pemilu yang berbiaya luar biasa mahal, dan tentu saja dukungan yang diberikan oligarki itu yang umumnya dari kalangan pengusaha dan politikus, tidak pernah gratis. Karenanya, tidak mengherankan jika selama 2 periode berkuasa, terhitung sejak 2014 hingga 2024 ini, kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi lebih menguntungkan kelompok oligarki tersebut dibanding berpihak kepada rakyat. Contohnya adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pun direvisi demi mengakomodir watak kapitalis yang cenderung serakah dan korup, sehingga korupsi di era Jokowi disebut-sebut bahkan lebih parah dibanding di era Orde Baru yang ditumbangkan mahasiswa dan aktivis pada tahun 1998. Karenanya tak terlalu mengherankan kalau orang-orang yang paham kondisi bangsa saat ini, termasuk Sri Bintang Pamungkas, mendorong MPR agar memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Namun, alih-alih mengakomodir tuntutan itu, MPR yang saat ini dipimpin politisi Golkar Bambang Susatyo alias Bamsud, justru ingin mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945 untuk yang kelima kali, dan rencana itu disetujui Amin Rais. DPD RI dan ketuanya, yakni Lanyala Mataliti yang juga ingin agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, gerah kepada Amin Rais dan memanggilnya untuk meminta penjelasan. Sayang, Sri Bintang Pamungkas pun menilai penjelasan Amin kepada Lanyala tidak sesuai harapan. Saudara Amin itu usianya kira-kira 1 tahun di atas saya. Berapa tuh, Pak? 80. Berarti apa? Saya 79. Oh. Jadi sama-sama juga di Solo. Kalau saya berangkat sekolah ke SMA, ada beberapa rute jalan yang saya lalui. Antara lain lewat SMA Muhammadiyah. Nah itu dia di situ dia. Dia di situ. Dan ya yang saya tahu ya, itu tinggalnya di daerah Arab-Arab sana. Ya Arab maksud saya keturunan asing lah ya. Yang Islamnya kuat.
kuat dan radikal. Fundamental. Fundamental. Ya sebetulnya radikal fundamental itu nggak ada itu. Nggak ada. Istilah mereka aja. Iya, istilah masyarakat aja. Ya yang ada itu kafah, bisa ngaji, sama KTP. Tapi memang kalau kita menjalankan ajaran agama itu kan memang harus sampai mendasar ya, harus fundamental. Iya, kan? Biar nggak iya. setengah-setengah kan. Ada yang di tengah-tengah ada, yaitu ngikutin orang tuanya. Iya. Ya orang tua saya begini ya begini gitu. Faktor keturunan Tapi- berarti, Pak? Hah? Faktor keturunan berarti ya? Iya keturunan, dan kemudian ya ngelihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya sholat juga ikut sholat gitu ya. Tetapi dia tidak pernah mendapat pendidikan misalnya di pesantren atau sekolah-sekolah Islam tertentu ya. Ya IN enggak juga. Nah, kemudian sehubungan dengan pertemuan dengan Pak Lanyala yang terakhir, itu tidak seperti pertemuannya dengan Bamsud. Udah jauh merosot. Sepertinya ya kayak lunglai itu. Lesu gitu ya, Pak? Pasrah. Tetapi ya karena saya pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu ya, lunglai. Itu karena stres. Iya, karena stres. Nah, ya saya juga, setiap orang saya kira pernah mengalami itu ya. Dan saya juga tidak mengingkari bahwa saya mengalami itu juga di dalam sejarah kehidupan. Tapi saya melihat kemarin itu, ketika Pak Amin masuk dan duduk membawa map ya, cuman mapnya kan nggak pernah dibuka. Ya. Apakah itu isinya pengakuan yang lengkap, ya? Apakah seperti yang disampaikan secara lisan? Kita semua yang nonton itu mengharapkan ada satu pengakuan yang lengkap sebagaimana diharapkan oleh Pak Lanyala. Nah, dengan kata pengakuan saja itu ya, pikiran saya itu terbang melayang Iya. Udah macam-macam. sampai ke masa ketika saya diadili karena tindakan menghina presiden waktu di Jerman. Tindakan menghina presiden mana sebetulnya awalnya itu adalah percobaan makar, kudeta, tetapi tidak terbukti. Nah, jadi misalnya saja saya dituduh mengejar-ngejar Pak Harto waktu di Jerman, di kota lupa kotanya, Dresden ya, Pak? Bukan. tempat pameran Hannover. Oh, Hannover. Nah, di Hannover itu Pak Harto akan membuka pameran Hannover. Jadi sehari sebelum dibuka itu orang mendemo Pak Harto, seluruh Eropa Barat. Nah, saya kebetulan diundang, jadi saya juga ikut di dalam rombongan apa itu namanya pendemo itu. Jadi saya dituduhnya awalnya itu dituduh melakukan makar karena mengejar-ngejar Pak Harto itu seperti mau menyakiti, mau membunuh, mau membuat tidak berdaya, ya kan? Itu termasuk makar. Tapi itu tidak terbukti. Jadi saya dituduh menghina. Nah, jadi saya mengikuti persidangan tuduhan itu, di mana setelah saksi-saksi diperiksa ya,
Ya ada yang memberatkan, ada juga yang meringankan. Yang meringankan itu biasanya saya yang manggil, ya, minta supaya saksi saya yang meringankan itu diperiksa. Terakhir itu adalah pengakuan saya, itu yang diperiksa oleh majelis hakim, ya. Nah setelah pengakuan itu biasanya terjadi penuntutan oleh jaksa, lalu ada pledoi, bisa dari saya maupun dari pembela saya, ya kan. Nah ketika mengadakan pengakuan itu, ya saya menceritakan apa yang terjadi di dalam upaya membela diri. Nah, saya melihat Amin Rais itu pada waktu bertemu dengan Pak Lanyala itu menjadi saksi pengakuan terdakwa. Jadi dia selalu terdakwa itu dijadikan saksi yang terakhir. Nah, di situ dia diberi kesempatan untuk membela diri, untuk menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi, dan pertanyaan bisa datang dari hakim, jaksa maupun pembela. Saya membayangkan Mas Amin itu kemarin sebagai terdakwa yang bersaksi setelah saksi-saksi yang lain diperiksa. Artinya merasa sedang diadili, Pak ya? Loh, Merasa diadili di persidangan? Iya, dia seperti menempatkan diri sebagai terdakwa. Iya, di persidangan. Ya, jadi diadili dia. Diadili. Akan tetapi dia tidak membela diri kemarin itu. Kalau membela diri itu kan, Iya, ya kan, mempertahankan pikirannya meskipun mengaku salah. Iya. Tetapi pada waktu itu dia perlu menceritakan semuanya. Betul. Apa yang mendasari dirinya untuk melakukan perubahan undang-undang dasar, kan gitu. Betul. Nah, yang kemarin saya lihat, dia itu lunglai. Iya. Sudah seperti yang menyerah dia. Menyerah dan mengakui bahwa dia bersalah gitu. Bahkan suaranya hampir tak terdengar. Ada bagian-bagian di mana suaranya tak terdengar. Jadi udah stres ya. apa karena gini, selain menyangkut dirinya, ada beberapa nama-nama yang juga bisa membuat dirinya itu terlalu lunglai tadi. Artinya harus menyebut selain dirinya gitu loh. Ya, memang teman-teman yang dulu mendukung Mas Amin itu, mendukung bahwa yang salah itu sebetulnya bukan Amin Rais doang. Nah, iya. Ya kan, banyak lagi yang lain gitu kan. Iya. Tetapi ketika ketemu sama Bamsud, dia sudah mengatakan, saya sebagai ketua, saya melucuti kekuasaan MPR. Iya. Jadi dia menempatkan diri sebagai penanggung jawab. Iya, sebagai orang satu-satunya ya, Pak ya. Iya. Jadi, nah itulah yang tadi saya katakan, ada bagian-bagian yang bohong. Iya. Sebetulnya itu dia agen kalau menurut saya. Pak, kalau Agen dikasih draft, you pimpin MPR, you melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar, ya. Ini, ya kan? Sebagaimana yang saya sampaikan berkali-kali, pasal 1 ayat 2, pasal 6, pasal tentang Dewan Pertimbangan Agung, pasal 15, ya kan? Pasal 33, pasal 28, dan pasal-pasal lain yang menghilangkan tugas seorang presiden digantikan oleh DPR. Ya. Nah, jadi itu nggak pernah dijelaskan oleh Amin Rais, ya kan? Bahkan penjelasannya itu justru yang lain-lain, ya, soal fungsi ABRI, soal otonomi, ya, soal apa namanya, kekuasaan presiden yang terlalu besar, ya kan? Jadi
menurut saya, kalau memang dia tidak ingin menjelaskan itu, atau ingin menutupi ada hubungannya dengan Madeleine Albright, atau menutupi hubungannya dengan teman-temannya dulu yang memberikan dukungan, seperti saya tapi misalnya kan, Oh iya. pasal teman itu harus saya tapi, Iya, Pak Ustadz. isunya begitu, ya kan? Ini perlu dicatat juga itu soal Presiden Indonesia asli itu. Lebih baik dia nggak usah datang. Ngapain ketemu sama Lanyala? Iya. Nggak ada urusan. Kalau ketemu sama Bamsud ya oke lah ya, karena dulu ketua MPR juga kan, ya kan? Kalau Lanyala kan nggak perlu. Udah datang, yang diomongin cuman begitu gitu. Udah gitu lunglai dan seperti pasrah bongkoan. Udahlah, hukum kayak apa deh, oke aja gitu kan. Ini jauh berbeda dari tampangnya Amin Rais pada masa-masa sebelumnya. Gagah dia, ya. Jadi harusnya begitu. Gitu. Saya sungguh kecewa ya. Meskipun dia itu katakanlah membela diri ya, karena terdakwa kudeta konstitusi, ya kan? Dakwaannya kan itu kira-kira ya, kudeta konstitusi. Meskipun dia pada akhirnya mengatakan oke, saya salah, so what gitu kan, mau hukum lah gitu kan. Nah, tetapi dia harusnya tegar. Kemarin tuh udah duduknya begini. Jadi saya kecewa terus terang. Kecewanya itu juga karena tidak semuanya dia terangkan. Harusnya ya, dia terangkan sekali. Pak Bintang, saya mau tanya gini Pak, kan waktu itu ada isu bahwa yang terlibat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu bukan cuma pimpinan dan anggota MPR, tetapi juga ada dari luar, dari NGO misalnya gitu. Kalau menurut sepengetahuan Pak Bintang, siapa aja sih waktu itu yang terlibat Pak di dalam amandemen itu selain MPR ya? Nggak cuma NGO itu. Oh. Ya, orang kayak pimpinan PKS. Oh. Nur Wahid. Hidayat Wahid. Nur Wahid itu kan menggantikan Amin Rais. Iya. Jadi awal dia sudah Mengerti. udah mendukung 2002. Ya nggak cuma dia aja ya, waktu itu partai-partai itu kan PDI, ya kan P3, Golkar, itu semua mendukung di dalam sidang yang 4 kali itu. Ya. Nah, NGO itu ada yang namanya koalisi Ornop untuk konstitusi baru. Ornop itu organisasi non pemerintah. Ya. Nah, pimpinannya memang kelihatannya ada beberapa ya, semacam koalisi lah. Namanya juga koalisi ya. Kalau disebut-sebut ya Mulya Lubis. Iya. Bambang Subianto, Bambang Wijoyanto, Teten Mas Duki. Itu yang kemudian menjadi menamakan dirinya apa ya? Lupa saya. Nah, Teten Mas Duki itu membuka stand booth ya di MPR sana, di Nusantara itu, di pintu masuknya itu. Tidak ada Indonesia baru tanpa konstitusi baru. Iya, itu banyak yang nggak tahu. Ya tokoh-tokoh partai ikut. Bahkan menurut informasi itu yang namanya LIPO, James Riyadi. Yang di sana Cikarang, yang di sini apa namanya? Meikarta. Hah? Meikarta. Oh, bukan. Oh, yang Lipo. Yang di sini Tangerang itu loh.
Tangerang di Cikarang, Karawaci. Karawaci itu menyediakan helikopter bolak-balik dari lokasi Jakarta sampai ke Cikarang sana untuk mendapat briefing. Briefing bagaimana perubahan amandemen itu berlangsung. Ya tokoh-tokoh LSM banyak lah. Iya. Ada nama Gumai-Gumai gitu nggak sih Pak? Yang ada nafis? Iya, saya kira Gumai itu juga bagian dari itu. Tetapi apakah ya memang Gumai itu termasuk dalam koalisi Ornop itu. Oh. Ya. Tetapi apakah dia dia itu baru muncul namanya itu ketika terjadi pemilu 99. Oh. Pemilu 2002. 2004. 2004. Ya, itu baru muncul lah. Dan kemudian ada beberapa LSM asing juga yang ikut membantu atau ikut apa itu namanya, ngurusi lah pemilu itu. Karena itu dianggap sebagai pemilu dan pilpres juga ya. Yang pertama dalam upaya melaksanakan amandemen. Ya, karena mereka itu sebetulnya kan aktivis. Bambang itu membela saya waktu saya dikerjain sama Soeharto. Ikut membela saya sebagai orang LBH dia tuh. Iya, saya deket sama dia. Iya. Jadi melihat masa lalu, bagaimana kita melawan Soeharto, lalu melihat situasi sekarang yang kacau balau ini, ya kan? Apalagi dia pernah di itu ya KPK ya. Iya. Bambang Wijaya. Itu mestinya ya dia cerita aja lah. Ya, Amin Rais sudah cerita, udah ngaku salah ya. Dia mestinya tidak usah lah nutupin bajunya, ya, bahwa dia dulu ikut menggerakkan ya dan mendukung Undang-Undang Dasar Amandemen itu, ya, dan menyatakan misalnya penyesalannya bahwa keadaan seperti ini yang terjadi itu, ya, nggak cuman Bambang aja, semuanya ya. Iya, yang lain-lain juga. Kan Mulia Lubis sudah pulang, Iya. ya kan? Betul, masih kan. Si ini juga siapa namanya ya? Nasution. Siapa? Buyung Nasution maksudnya, yang udah pulang. Bukan, LBH Apik. Oh, LBH. Ya. Si siapa perempuan tuh? Lupa Nur saya. Sabani. Nur Sabani Kacasunggana. Ya itu pokoknya koalisi lah. Iya. Koalisi LSM untuk konstitusi baru. Pak, kalau Bapak tadi menyebut nama-nama itu, saya jadi mikirnya gini, kan Bapak bilang kan draftnya diduga dari Madeleine Albright gitu ya. Tadi kalau Bapak nyebut nama itu, apa mungkin ada keterlibatan ya, yang sekarang disebut sebagai komunis gaya baru nggak sih Pak? Definisi saya tentang komunis gaya baru itu atau PKI gaya baru, saya lebih menggunakan PKI gaya baru daripada komunis gaya baru. Karena komunis gaya baru itu seakan-akan paham komunis itu mendunia ya. Ya memang ada benang merahnya ya. Tetapi komunisnya di Amerika dan komunisnya di Perancis, komunisnya di Spanyol itu tidak sama. Tidak sama. Tidak sama juga dengan komunisnya RRC, Pyongyang dan di mantan Uni Soviet. Nah, oleh karena itu saya menggunakan PKI gaya baru.
Nah, PKI Gaya Baru itu adalah kelompok siapa saja yang tidak suka dengan Republik Proklamasi 45. Oh. Iya, dan ngerti. itu termasuk campur tangan Amerika, campur tangan Inggris dalam peristiwa 65. Itu saya cap sebagai PKI Gaya Baru. Termasuk mereka-mereka yang masih tetap dengan sadar menempatkan dirinya sebagai PKI, orang PKI. Sekalipun udah dilarang ya. Nah, jadi saya juga sebutkan bahwa tanpa disadari teman-teman perjuangan saya pada masa lalu, Mulia Lubis, Bambang Wijayanto, itu yang masuk PKI Gaya Baru kalau dia masih bersih tegang mempertahankan Undang-Undang Dasar 2002 dan menolak Undang-Undang Dasar 45. Ya. Pak, saya Ya, termasuk Megawati. Iya. Saya menyebut-nyebut Megawati itu yang memulai karena dia yang menandatangani apa itu namanya Undang-Undang Dasar Amandemen itu setelah konsultasi katanya ya dengan Panglima TNI Hendri Hartono Sutarto. Ya, SBY itu juga masuk PKI Gaya Melaksanakan ya, Baru. Pak ya? Iya. Karena dia melaksanakan. Ya. Jokowi. juga iya. Apalagi. Sebab apa? Sebelum kemerdekaan itu Amerika, kemudian sesudah itu PKI, bahkan tahun 26 itu terjadi pemberontakan PKI itu juga maksudnya mau mengambil alih Indonesia jangan kedahuluan oleh Soekarno-Hatta. Nah, lalu mereka menghadapi Belanda, jadi dibubarkan. Bahkan pimpinannya Semaun itu dipanggil sama siapa pimpinan waktu itu ya di Stalin, ya, di Moskow, dibuang ke Siberia, nggak pulang-pulang. Ya, jadi memang keinginan untuk menolak Republik Indonesia 45 itu, proklamasi 45 itu sudah ada jauh hari sebelumnya. Inggris mau kembali ya, 10 November 45 ingin mengambil alih kembali dari Jepang ya. Itu begitu. Nah, lalu diulangi 48 PKI. Lalu diulangi lagi 65. Nah, itu PKI. Oke. Ya asing ya dalam negeri begitu. Iya. Ya. Jadi kembali ke Mas Amin ya. Itu ada seorang teman saya, profesor ya, dari ITS. Itu menanggapi Amin itu sebetulnya sudah ingin sekali menjadi presiden. Nah, oleh karena itu dikaitkan dengan pasal 6 yang diubah itu. Jadi dia itu orang keturunan. Dan dia sadar betul bahwa dia orang keturunan. Dugaan saya, Amerika juga tahu bahwa dia itu orang keturunan, lalu diiming-imingi untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Ada teman saya dari Ketapang, Kalimantan, orang Arab. Itu meyakinkan saya bahwa dia itu orang Arab. Tetapi banyak juga yang mengatakan bukan orang Arab. Dia lebih kelihatan sebagai orang Pakistan. Ngelihat matanya, ngelihat hidungnya, itu bukan Arab tapi Pakistan ya. Ya, jadi ya terlepas dari bagaimana DNA-nya ya. Tetapi salah satu alasan untuk mengubah pasal 6 itu bukan karena siapa namanya?
siapa ahli hukum Iya. Sahetapi, Oh, ya, tapi. tetapi juga dari Aminnya sendiri. Hmm. Ya, contoh yang lain adalah dia membentuk PAN, Iya. ya kan? Dia pernah bersanding dengan Menteri siapa dari ITB? Menteri apa deh, Pak? Siswono, Oh, Siswono Yudosono. Yudosodo, ya kan? Tahun berapa itu? 2019. Pemilu 2019, 2004, 2019. 2009. Oh, 2009, ya. 2009, Iya, ya, untuk menjadi ya, presiden, calon presiden, tapi udah jadi calon presiden, ikut ya, tapi nggak menang, ya kan? Terus kemudian kemarin, karena PAN-nya sudah berbeda, ya, dia bikin Partai Umat. Ya untuk apa? Betul. Iya. Jadi masih ada keinginan tuh. Nah, tetapi sekarang kelihatannya ya pasca Pilpres itu dia mengaku salah. Sebetulnya berita-berita tentang pengakuan salah itu udah lama itu. Lama, ya. Ya, kepada Pak Tri pernah mengatakan begitu. Kemudian ada Pak Prianto, mantan wakil gubernur. Iya. Nah, itu juga pernah Pak Prianto menyampaikan seperti itu. Tapi baru kemarin lah ya, meskipun tidak lantang di depan mimbar secara nasional ya, dia mengatakan kepada Bamsud bahwa dia melakukan kesalahan. Iya. Yaitu, jadi Pak, terakhir Pak, kan Bapak sama teman-teman nih semuanya berharap kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Apa yang Bapak harapkan nih dari Pak Amin Rais maupun terhadap semua yang terlibat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45? Apalagi selama ini kan mereka tuh cenderung nggak ikut bersuara untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan Pak? Harapannya apa Pak? harapan saya kalau terjadi ya ini kelemahan dari Indonesia ya. Peristiwa 65 itu sama sekali tidak dibentuk suatu komisi pencari fakta. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Nggak ada itu. Sehingga simpang siur sampai sekarang. Iya. Nah, itu bisa tidak berarti kemudian sama sekali tidak ya. Nanti ada saatnya itu bisa dicari fakta-faktanya, termasuk mencari dokumen-dokumen yang di US Library di Amerika. Ini juga begitu. Ini juga begitu, harus dicari faktanya ya. Siapa saja bentolan-bentolan. Sebetulnya kan nggak sulit juga, itu anggota kan sudah ada itu, nama-nama anggota itu kan ada itu tahun 99 itu, ya kan? Ya kita aja yang nggak terlampau hafal. Termasuk yang tanda tangan kok. Iya. Tanda tangan kan terutama ketua partai. Kemudian ada Ginanjar, ya kan? Iya benar. Jadi udah daftar PKI gaya baru itu sudah ada. Nah, mau diapain mereka kan begitu? Betul. Ya diadili lah. Ini 20 tahun terakhir itu rusak-rusakan. Iya. Betul-betul kesempatan kita itu untuk memajukan Indonesia hilang setelah kita mengevaluasi ya, termasuk fundamental ekonomi Indonesia di zaman Pak Harto. Katanya hebat-hebat kok kena krisis moneter jatuh, ya kan? Ini juga begitu sekarang kan? Jadi selama 20 tahun terakhir itu kita ini tidak berbuat apa-apa, malah setback. Betul. Malah setback. Ini kan hancur-hancuran. Berapa banyak orang mati karena apa itu namanya? Kemiskinan. Berapa banyak orang nganggur sekarang ini? Ya, karena katanya fundamental ekonomi kita kuat.
Kalau orang Palestina menyebutnya Al-Nakba. Apa itu, Pak? Al-Nakba itu katastrof, Oh, kerusakan yang Amat parah. puncak, Iya, puncak amat ya, parah. the ultimate failure daripada sebuah negara besar seperti Indonesia. Udah melarat, nggak bisa apa-apa, ya kan? Ini, wah, luar biasa. Iya. Kalau misalnya ambil baik Mulya Lubis maupun Bambang Wijoyanto yang ahli keadilan kebenaran, ya, penegak keadilan, ya. Ini melihat ini tuh sebagai korban, ya, rusak-rusakan. Ini bagaimana cara menanggulanginya? betul. Ya, korbannya ditolong. Tetapi yang membuat korban kan harus dihukum. Betul. Harus dihukum. Sekalipun dia ngaku. Nah, ini kira-kira yang ya kita harus menghadapi teman-teman kita sendiri. Iya. Ya, tapi demi negara, bangsa, dan rakyat, dan supaya ini tidak terulang kembali, Iya. ya harus keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Ya kan? Ini yang terpikir oleh saya harus seperti itu.